Kenalin, gue Puput. Nabila Putri sih dipanggilnya Puput. Gue kakaknya dia nih. Lu siapa? Nama aku Zalfa Salsabila, Panggil Salsa. Action. eh, apa nih pertanyaan? Ada pertanyaan buat kamu. Apa hal termanis yang pernah aku lakuin ke kamu? Apa ya? Gak apa-apa, apa aja, terserah. Ngasih uang Ngasih uang terus? ke gajian. Oh, terus apa lagi? Hal termanis deh, apa gitu? Apa? Belanja. Oh, belanja. Udah, gitu Belanja aja. di Di mana? Ayo, nggak apa-apa, bilang aja. belanja Hal di termanis. mall. Udah, gitu aja. Seru ya. Oh, iya. Apa? Pernah gak sih lu nangis karena gua gitu? Pernah. Jadi tuh waktu itu kan pulang dari main tuh ke Jakarta kan. Sama saudara sih ada satu. Nah, terus tuh dia naik Grab gitu, naik ojol gitu lah ya, naik ojol sendirian. Aku juga sendiri, sama saudaraku juga sendiri. Tapi pas udah jalan, HP aku tuh kan lowbat ya, HP aku kan lowbat. Pas udah jalan tuh dia sendirian gitu kan. Pas udah jalan, aku duluan yang nyampe ke rumah gitu ya. Terus dianya tuh lama, kata aku kok dia nggak datang-datang gitu ya. Terus pikiran aku mah dia udah dibawa sama ojolnya itu, kayak diculik gitu lah. Aku udah kemana-mana, udah nangis, HP lowbat gitu ya. Ini gimana cara ngomong ke orang tuanya, kok dia sampai nggak ada, hilang gitu ya. Terus ya udah tuh kita tungguin sambil aku nangis. Taunya dia pas aku ditelepon sama orang rumah gitu ya, ternyata dia ada di rumah. Aku udah nangis kejar, dianya ketawa-ketawa. Ya gitu doang sih, udah gitu aja. Tapi sedih banget itu, beneran kayak merasa kehilangan banget gitu. Padahal mah biasa aja sih ya, namanya ada diculik ya, gitu deh pokoknya. Udah gitu aja. Lu pernah nggak sih khawatir sama gua? Kapan gitu? Coba ceritain aja, gak apa-apa. Pernah nggak gitu khawatir sama gua? dia dianya om apa lu? Aku sih yang khawatir mah yang tentang Grab itu. Oh iya. Pas kemarin Puput jatuh kecelakaan tuh. Nah itu, atau gua Khawatir nggak? Oh iya, pas Teh Puput jatuh tuh kecelakaan pas mau berangkat kerja tuh kan, kakinya tuh jatuh gitu, jadi luka gitu, terus hampir pincang gitu ya jalannya. yang dulu itu ya. Terus Terus apa lagi? Itu dia kaku banget sumpah, masih kaku dia. mendingan bikin TikTok. Terus apa dong? Udah nggak apa-apa, bilang aja. Udah udah katanya. Pernah gak sih lu marah sama gue gitu, tentang apa, marah besar? Banyak lah ya, hampir tiap hari kalau dia bikin salah tuh. Enggak, dia tuh bikin salah hampir tiap hari. Tapi yang paling kesel gitu ya, dia tuh kalau disuruh anggot-anggotan gitu, males gitu Sal. Jadi tuh aku tuh kayak gimana ya, sabar banget deh kalau ini tuh. Saking udah keselnya tuh gue kadang-kadang suka ngediemin lu, terus kayak ngelempar apa gitu. Udah kesel banget deh pokoknya kalau kayak gitu. Tapi kadang ujung-ujungnya juga mau sih. Kita tuh nggak kuat apa? Kita tuh nggak kuat kayak Berantem. lama-lama berantem lama-lama Berhari-hari. itu. Enggak, kita nggak kuat. Kayak 2 menit 5 menit aja kita udah ketawa-ketawa lagi, udah receh banget kita tuh, makanya gitu deh. Iya. Udah gitu aja. Momen apa yang lu bangga dari gue gitu? Apa, ceritain deh. Momen apa gitu? Dulu kenapa gitu, ceritain aja. Dulu tuh ada masalah kan di sekolah. Terus habis itu gue cerita nih sama Teh Puput, katanya Teh, gue ada masalah nih sama si kakak ini gitu. Gimana? Oh yang itu ya, terus? Gimana nih, coba lu kasih tahu gue. Oh di grup ya itu ya? Iya, di Di grup. grup. Ini gue balas apaan, kok orangnya ngegas kan gitu. Ngomongnya tinggi gitu. Iya, kasar lah Tinggi, pokoknya. Terus habis itu sama Teh Puput, yaudah deh sini gue aja yang balas gitu. Iya, gue yang balas itu. Terus Iya. sama Teh Puput dibelain, di kakak kelasnya itu
gituin lah pokoknya. Nah, Gimana sih kalau abisnya kesel ya ada digituin. ngelabrak gitu. Terus habis itu walaupun gue malu ya, tapi kan ini kan pedulinya teteh gue gitu. Iya maksudnya lu tuh harus dapat positifnya juga dari gua yang ngebelain lu di grup itu, karena emang nggak pantas aja gitu kayak anak sekolah sampai soal eskul aja sampai kayak begini gitu. Jadinya ya gue ambil aja ya HP-nya, gue ambil ya udah gue chat balik tuh kakak kelasnya dia itu, udah gue omongin. Terus dia kayak malu gitu, teh gimana nih nanti gue nanti di sekolahan di gini. Lah emang kenapa ya? Dia tuh sampai malu pas saking dibelain sama guanya gitu. Karena gue juga sebelum masalah dia dulu pas SMP itu pernah punya masalah juga sama kakak kelas kan. Nah gue tuh dibelain sama si ibu kandung kita yang udah nggak ada, udah almarhum. Gue sempat dibelain sama beliau kan. Gue ada masalah gede lah di sekolah ya, sampai bingung mau kemana nih, soalnya mau dilabrak namanya anak SMP ya, takut digituin tuh. Nah Ya, terus bener. kan sama si ibu tuh dibelain tuh, gue pengen apa yang ibu lakuin tuh ya gue lakuin lagi ke Salsa. Kan Salsa sekarang udah nggak ada kan ibu, jadi seumuran gini tuh gue masih ngerasain punya orang tua gimana gitu, tapi Salsa tuh nggak ngerasain itu, jadinya ya mau nggak mau ya gue yang turun tangan gitu. Jadi ya itu perhatian gue ke dia. Apa sih harapan lu sama gue gitu ke depannya? Harapan terbesar gitu. Harapan terbesar lu ke gue. Apa ya, kan sekarang bentar lagi kan gue mau nikah. Gue nikah tuh pengen gua ke lu tuh, lu jangan kayak gini-gini aja gitu. Kayak lu kan tiap hari kayak bangun tidur selalu main HP gitu kan, lu tiktokan gak jelas gitu. Lu tuh tiap bangun tidur main tiktok, kamar mandi buat tiktok. Gue tuh pengennya tuh lu kayak ngerti pekerjaan rumah tuh kayak gimana, dan ujung-ujungnya juga buat lu juga Sal gitu. Kayak lu belajar masak juga ujung-ujungnya buat lu bakalan berumah tangga juga gitu kan. Terus ya kalau ada apa-apa, emang dia kalau ada apa-apa bilang sih. Cuma yang nggak sukanya dari salah satu kayak punya masalah gede tapi malu untuk bilang. Tapi kalau masalah kecil mah dia selalu cerita. Cuma kalau ada masalah gede tuh dia nggak pernah cerita, dan ujung-ujungnya dia kayak emosi sendiri gitu. Ya sih gue juga kayak gitu ya. Cuma kesel aja gitu ngeliat dia kan, karena dia tuh udah nggak ada ibu kan, jadi bingung dia mau cerita ke siapa. Makanya aku tuh nggak mau nanti dia malah cerita ke orang, sedangkan aku sendiri yang kakaknya tuh nggak tahu dia kenapa gitu. Tapi dia punya temen yang dia cerita ke temennya, jadi temennya duluan gitu yang tahu. Kita kakaknya tuh nggak tahu. Aku tuh nggak mau dia kayak gitu. Terus ya intinya jangan main HP gitu ya kan. Pengen nangis gue. Ya kayak gitu deh Sa, pokoknya jangan susah. Kalau disuruh-suruh tuh jangan susah. Jadi kayak buat lu juga deh intinya kayak gitu. Udah sih gitu aja. Nangis. Pesan apa yang mau lu sampein ke gua? Terserah apa aja. Sukses ke depannya. Amin. Kan bentar lagi lu mau nikah kan. Ya, Terus pasti nanti jadi ibu rumah tangga. Banyak rezekinya gitu. Amin. Ya, tapi kita tetap tinggal bareng kok di rumah. Tenang aja. Gue mau nikah juga pasti tinggal bareng sama lu, sama ayah juga. Gitu. Lu apa? Kan lu yang nanya. Dika. Oh, Iya om. Gak apa-apa om, ntar dikat. Iya, lu yang nanya. Oh iya, yang ngerti. Menurut lu kriteria cowok yang cocok buat gue tuh kayak gimana sih? Intinya nih ya, gue juga kan belum tentu ya dapetin yang menurut lu baik gitu ya. Ini kan menurut gue baik gitu ya. Menurut gue tuh lu kalau misalnya mau nyari cowok tuh yang sayang sama keluarga dulu intinya gitu. Dia berani bergabung gitu sama keluarga kita. Keluarga kita kan besar bukan besar badannya ya. Maksudnya keluarga. Tapi emang iya sih. Iya sih. Nah terus keluarga kita kan besar nih, kumpul banyak tuh. Gue tuh nggak mau Sal kayak cowok lu cuma diem aja gitu. Sama cowok gue sebenarnya dulu juga kan diem dulu kan, awalnya dia emang pendiam kan orangnya. Tapi kesini ya dia seru gitu bisa gabung sama keluarga kita. Nah yang gue pengen tuh cowok nanti yang bakalan jadi cowok lu gitu, atau suami lu nanti tuh ya yang bisa bergabung sama keluarga kita gitu. Yang keluarga kita yang heboh, yang gitulah pokoknya. Gitu. Terus yang baik buat lu juga, buat keluarga juga, sayang sama lu, sayang sama keluarga gitu. Terus pinter bergaul lah pokoknya orangnya, sukses juga.
ya sukses sih nggak harus dicari pas nikah ya, cuma kan kita mikir ke depannya ya kayak gimana nanti lu kalau punya anak, punya gimana kalau misalnya lu nyarinya yang maaf ya gue mah kayak nggak ada kerjaan gitu, terus yang santai banget lah, kayak ntar aja deh gue nyari duitnya ntar aja kalau udah nikah. Gue nggak mau selalu nyari yang kayak gitu. Gue tuh pengennya kayak lu nyari yang dia bener-bener udah ada niatan, dia niat bekerja aja tuh udah syukur banget gitu ya. Kalau bisa sih lu pasti rundingan kan kalau lu udah punya cowok, segimana baik buruknya dia pasti lu rundingan sama kita, karena gue juga pernah kayak gitu, gue rundingan dan ada yang nggak suka tuh sama pernah. Jadi intinya ya lu kalau mau pacaran atau nikah sama dia ya harus rundingan dulu sama keluarga besar gitu, gimana nih baiknya buruknya gimana gitu. Udah sih gitu aja kita ya. Oke. Kalau bisa mengulang waktu, momen apa yang mau lu ulang? Sama ibu sih sebenarnya, sebelum ibu sakit gitu ya. Sebelum ibu sakit kan gue udah pacaran tuh sama yang sekarang nih yang mau jadi calon suami. Dulu tuh ibu pengen banget nyaksiin gue nikah sama dia, tapi nggak kesampean gitu lah pokoknya. Pas banget dia sakit, dia juga baru bilang serius ke gue gitu. Itu sih sedihnya, pengen gue ulang tuh biar ibu ada gitu pas gue nikah gitu. Jadi tuh apa lagi ya, takut nangis kita kalau inget-inget. Ya udah gitu deh pokoknya. Terus kalau sama kalian tuh ya gitu, kita kan momen sama ibu tuh jarang gitu ya. Kan kita tuh dulu punya warung bakso gitu, dan yang jaga tuh selalu mereka berdua gitu. Jadi ibu momen kita sama ayah, jadi momen gue sama AA tuh nggak ada sama mereka gitu. Yang satu kerja, aku kerja kan, terus dia juga sekolah pas ibu masih sehat gitu, terus mereka berdua di warung dari pagi sampai malam. Jadi waktu yang itu tuh kurang banget ya kurang banget ya pokoknya, sampai akhirnya dia sakit kan, kita baru mikir ya ampun yang kemarin kita kemana gitu ya. Gitu deh pokoknya. Kok gue nggak nangis ya, seger banget itu. Ada deh gitu deh pokoknya, pengen ngulangnya gitu aja ya. Sayang peluk ya gitu. Ntar aja di kamar. Hai, jangan lupa ya subscribe channelnya Di Balik Profesi. Situ banyak banget cerita-cerita di balik profesi itulah pokoknya. Semoga bermanfaat, menginspirasi semuanya, karena semua manusia itu menyukai cerita dan manusia selalu belajar dari cerita. Dadah, terima kasih.